Taroku kang padha ninggalake sapa akeh min jannatin saking pira-pira kebon. Jannat wahya al-basatin, al-bustan, al-basatin
Jadi kebun-kebun, taman-taman, hutan. Wa uyunin lan uga pira-pira mata air, sumber. Uyun, ayunun, mata air. Wa zuru'in lan uga pira-pira kebun. Wa maqamin karim lan uga pira-pira panggonan kang mulya. Wa na'matin lan uga pira-pira kesenengan, pira-pira nikmat, pira-pira kesenengan. Kanu kang ana sapa akeh fiha ing dalem nikmah wa nikmatin lan pira-pira nikmat kanu kang ana sapa akeh fiha ing dalem nikmat iku fakihina padha seneng-seneng. Kadalik kaya mengkono iku wa awrasnaha maris saking sun lan maris saking sun ha ing ma ya macam-macam yang disebutkan tadi Bani Israila kepada kaum Bani Israel, kepada kaum Bani Israel. Kadzalika wa awsrasnaha qauman akharin, kaum akharin akan beliau. Kalau surat Asy-Syu'ara itu ada kadzalika wa awsrasnaha bani Israil. Allah Subhanahu wa taala yang menuturkan kepada kita biar kita tahu ya betapa nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel adalah kenikmatan yang sangat besar, sangat banyak ya. Setelah Fir'aun ya, dengan secara baik-baik diminta oleh Nabi Musa alaihissalam agar kaum Bani Israel diserahkan kepada beliau ya, dimerdekakan, dilepaskan dari cengkeraman jajahan Fir'aun dan ditolak, dan buahnya adalah Nabi Musa dimusuhi, dikejar-kejar ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kepada Fir'aun ya, dan para pengikut setianya, sampai akhirnya semuanya tidak ada yang tertinggal kecuali mati ya, mati di dalam lautan ya. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhaf darukan wala takhsha. Jadi Allah ingatkan, sampaikan kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kamu bikin jalan di tengah lautan ya, bikin jalan yang kering ya di tengah laut,
dan kamu tidak usah khawatir, dan juga kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir nanti akan terkejar oleh Fir'aun, dan kamu juga tidak perlu takut nanti akan tenggelam di dalam lautan itu. Udah, fa'asri gitu. An asri bi ibadi, silakan kalian berjalan malam dengan hamba-hambaku yang beriman. Udah, ya begitu. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israil ini nyebrang. Nah, Fir'aun terus juga mengejar sampai di tengah lautan. Ya, begitu sampai bibir lautan, Nabi Musa dan pengikutnya pada keluar dari jalan laut itu, ya, tinggal Fir'aun dan pengikutnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya, supaya ya tongkat tadi ya kembali dipukulkan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan lautan yang semula ya berubah menjadi jalan, akhirnya kembali menjadi lautan. Tenggelamlah Fir'aun, tenggelamlah pengikut-pengikut setia Fir'aun. Ya, sambil dia mengatakan, Rabbi amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Tapi keimanan yang sia-sia. Fir'aun mati dalam keadaan kafir, para pengikutnya mati juga dalam keadaan kafir. Jadi karena keimanan mereka sudah terlambat. Jadi iman mereka sudah terlambat. Ya, nyawa sudah di sini baru ngomong iman. Ketika nyawa masih di sini mengatakan iman, masih diakui oleh Allah. Kayak sekarang kita begini mengaku iman kepada Allah, insya Allah iman yang masih diakui oleh Allah. Makanya memperbarui iman, ya, mumpung kita masih ya, sehat segar begini. Perbarui terus keimanan kita ini, ditambah terus keimanannya dengan cara ngaji begini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi bacakan ayat Allah, imannya tambah terus, tambah, tidak akan pernah berkurang ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibaca atau didengarkan dengan baik gitu. Ya, dipertahankan imannya, kumpul bersama-sama orang iman. Kalau tidak bisa lepas. Ya, iman bisa lepas kalau kita tidak berkumpul bersama-sama dengan orang iman. Maka cari komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa menjaga imannya. Ya. Dan terus perbarui pagi sore seperti yang Rasulullah ajarkan. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi baca terus raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini adalah dalam rangka merawat keimanan kita agar iman yang ada dalam hati, dalam kalbu kita ini tidak lepas oleh karena bujukan, rayuan, oleh iming-iming ya dari setan-setan gitu. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku pada agamamu, dikuatkan terus gitu. Karena ketika nanti sudah ditenggorokan sini, kita ngaku iman cuma sudah. Ya. Jadi iman itu baru berharga ketika masih nempel di dalam dada kita ini. Ini berharga sekali. Ya, nah dipertahankan sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu kecuali dalam keadaan Islam, beriman gitu. Ya, pertahankan apapun resikonya gitu. Ya, apapun resikonya dipertahankan. Nah, begitu Musa ya diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan kemudian Allah menjadikan Fir'aun innahum jundum mughraqun, ya sungguhnya mereka adalah bala tentara yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan, setelah mereka tenggelam, setelah Fir'aun dan para pengikutnya tewas semua, kam taraku min jannah, berapa banyak, ya berapa banyak taman-taman, wa uyunin, dan mata air, wa zuru'in, dan juga kebun-kebun yang mereka tinggalkan. Ya, Mesir yang Mesir itu ya subur, ya Mesir itu subur, Mesir itu. Apalagi daerahnya Sefarid itu, daerah Kafrus Syekh namanya, ya, daerah provinsi Kafrus Syekh itu subur banget itu. Tanaman-tanaman kapas ada di sana, ya tambak saya lihat juga ada, pertanian juga ada di sana, subur itu, ya karena memang di sana ada sungai besar namanya Sungai Nil, ya dimana Sungai Nil itu oleh para ahlul hadis seperti Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Sungai Nil Mesir itu adalah rajanya semua sungai. Ya, Sungai Nil itu adalah rajanya semua sungai. Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan baginya semua sungai, baik yang ada di sebelah timur maupun ada di belahan barat, dan semua itu dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Sungai Nil. Jadi sepanjang semuanya mau mengarah kepada Sungai Nil itu. Wah, itu cantik banget itu. Sungai Nil cantik banget itu. Apalagi malam hari itu, Sungai Nil itu. Oh, sangat cantik banget itu. Ya. Memang menarik lah begitu. Sehingga irigasi di Mesir itu lancar, tidak ada masalah. Orang bisa nanam apa saja di sana. Nanam padi ya juga ada, nanam penghasil kapas terbesar di dunia kan, Mesir itu juga gitu. Jadi Fir'aun tewas, mereka meninggalkan banyak hal tadi itu, bustan gitu ya, kebun kurma juga banyak juga di sana, tanaman-tanaman kurma, pohon-pohon kurma gitu. Jadi berbagai macam tanaman di sana gitu. Ya, taman-taman, kebun-kebun, mata air, tempat-tempat yang indah gitu. Seperti juga Allah menyebut maqamin karim gitu. Ya, tempat-tempat yang indah, memang indah banget itu ya, banyak itu. Ya, di daerah Alexandria gitu. Alexandria itu daerah yang sangat indah sekali gitu. Ya. Belum sampai nanti ke Luxor sana. Oh, cantik banget lah begitu. Sebuah negeri yang disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan peninggalannya setelah Fir'aun diceritakan oleh Allah seperti ini juga. Dan memang benar adanya itu. Ya, benar adanya. Kalau sudah nyampe sana malas juga ini mau pulang sebenarnya gitu. Dolan begitu. Makanya kalau ke Mesir, kalau tidak kuat ya kuliah dolan akhirnya gitu ya. Tapi nggak perlu negeri Quran itu ya kapan gitu kan. Makanya nggak heran juga kalau di Mesir itu tidak sulit mencari ulama, mencari guru-guru agama itu tidak sulit di sana. Ya, mencari penghafal Quran, mencari ahlul Quran, hadis, ahli tafsir di sana tidak sulit gitu. Dan syekh di sana itu mudah, tidak seperti di tempat lain kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau saya di sana mereka sederhana hidupnya, ya mereka dipanggil untuk bina mahasiswa di apartemen itu ya mereka datang naik angkot begitu. Jadi ya memang Allah sejak awal jadikan Mesir seperti itu. Ya, sejak zaman Fir'aun dulu sudah didesain
seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gudang ilmu itu ada di Mesir. Ya, gudang ilmu itu ada di Mesir. Nah ini. Jadi banyak peninggalan yang akhirnya ditinggalkan oleh Fir'aun. Terus dulu yang ya Fir'aun sendiri mengatakan kan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaan Tuhan gitu ya. Memang iya, memang itu kemana-mana. Ya cakep lah gitu ya. Tapi semua ditinggalkan oleh karena apa? Karena kesombongan, karena kekufuran. Ya. Karena kesombongannya, karena kekufurannya. Ya, negeri yang mestinya itu negeri yang subur makmur tetap di dalam penguasaannya untuk dikelola dengan baik, karena kesombongannya maka hancur. Ya, mereka dibinasakan oleh Allah, ditinggalkan itu. Ya, ditinggalkan oleh wa na'matan kanu fiha fakin, dan juga ada kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya di sana begitu. Ya. Jadi untuk kehidupan keseharian mereka ya di Mesir ya banyak ya tempat lahan yang memang mereka bisa kelola dengan baik. Ya, mereka dapat memakan apa yang mereka kendaki di sana, berpakaian buat apa yang mereka senangi, karena ya memang super makmur gitu. Ya. Selain daripada itu mereka memiliki harta yang berlimpah, melimpah ruah. Ya, kedudukan dan kekuasaan di negeri Mesir. Tapi semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam satu saat saja. Ketika mereka ditenggelamkan di dalam lautan. Waktu kenikmatan yang bermacam-macam itu selesai bagi mereka. Ya, karena mereka dibinasakan oleh Allah sebab karena kekufurannya itu. Inilah bahayanya daripada kufur itu. Makanya di surat Ibrahim, ya surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7 ini bercerita tentang Bani Israel. Ayat ini sebenarnya wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu pemberitahuan Allah kepada kaum Bani Israel ayat itu. Ya, karena disampaikan di Al-Quran maka berlaku untuk semuanya, untuk kita juga gitu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan maklumat, ojo ngantuk maklumat ya turu ae melek. Apa maklumatnya? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, jika kamu bersyukur la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kamu. Nah, kowe syukur tak tambah nikmatmu. Walain kafartum, dan jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Ya, kalau kamu bersyukur tak tambah nikmatmu. Ya, tapi kalau kamu kufur, ya, ketahuilah azabku sangat keras. Nah, ini orang Bani Israel harus dilingno karo Allah juga. Ya, Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Ya, kemudian kaum Bani Israel diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, tinggal bagaimana mereka gitu kan. Mereka beriman atau kufur gitu. Ya, jadi banyak kaum Bani Israel dengan ayat-ayat begini merasa bahwa itu semua diwariskan untuk mereka gitu. Iya, ketika mereka beriman, tapi ketika mereka kufur enggak. Ya, jadi ketika mereka beriman, ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman ya dengan mengimani semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mewarisi. Tapi ketika mereka mengkufuri apa yang Allah perintahkan, maka batal warisan itu. Ya, mereka tidak bisa mewarisi. Ya, mereka kufur kok, mereka tidak percaya dengan para nabi rasul. So, kalau mereka percaya kepada semua nabi rasul, selesai.
Ketika Nabi Isa datang mereka percayai, tapi ketika Nabi Isa datang orang Bani Israel tidak percaya. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Ada rasul-rasul yang sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Nabi Isa pun juga dikejar-kejar mau dibunuh. Orang-orang Bani Israel tidak mau juga, orang Yahudi itu ya tidak mau juga. Datang lagi Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, ya mereka juga tidak mau percaya. Karena mau mereka percaya, tidak ada Israel itu. Yang ada adalah Israel yang beriman kepada Nabi Muhammad itu. Berarti kan selesai semuanya, begitu kan? Karena mereka sudah mengikuti ajaran Allah Rasul, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka selesai. Maka siapapun yang ada di Syam, ya, yang di Palestina, di Syria, di Yordan, di Mesir, semua negeri yang saling terhubung ini, ya, negeri yang terhubung itu, Yordan, Syria, Palestina, ya ujung Palestina Mesir, ujung ke atasnya Turki, ini semua terhubung semua begitu. Silakan, karena mereka Muslim maka silakan ya seiman, silakan mereka mewarisi. Kemudian memberdayakan untuk kemakmuran masing-masing dan umat manusia begitu. Tapi karena mereka kufur, ya tidak bisa begitu. Ya, kalau dalam ajaran kita sendiri, agama kita yang jelas. Ya, urusan waris mewaris itu jelas. La yarithul mu'minul kafir wa la yarithul kafirul mu'min. Orang mukmin tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang mukmin. Jadi memang harus senada, senafas iman begitu. Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat 59 yang sempat saya singgung tadi, wa kadzalika wa awratsnaha bani Israil. Kalau tadi kadzalika wa awratsnaha qauman akharin gitu. Kaum yang lain siapa? Maksudnya adalah kaum Bani Israel. Ingat-ingat ya, tafsir daripada surat Ad-Dukhan 28 itu adalah Asy-Syu'ara ayat 59. Siapakah kauman akharin itu? Kauman akharin itu maksudnya adalah Bani Israel gitu. Jadi karena apa? Karena masyarakat yang termarginalkan, yang terdolimi itu adalah kaum Bani Israel. Jadi satu kaum yang didolimi oleh Fir'aun itu adalah kaum Bani Israel. Begitu Fir'aun tewas bersama para pengikutnya, ya, tenggelam di dalam lautan, maka semua kekayaan, semua potensi yang ada di negeri Mesir diwariskan Allah kepada kaum Bani Israel. Jadi jangan heran kalau di Mesir juga banyak orang Yahudi. Ya, di Mesir juga ada ya peninggalan-peninggalan begitu ya, karena memang ini mereka yang masih percaya begini. Ya. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 137. Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu ma kanu ya'rishun. Wa awrasna, dan kami wariskan, ya, wal qaumal ladzina kanu mustad'afuna, ya, dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu, yaitu kaum Bani Israil. Masyariqal ardi wa magharibaha, negeri-negeri bagian timur bumi, wa magharibaha, dan negeri-negeri bagian barat. Jadi utara, selatan,
barat, timur. Jadi timur ini Syam ini ya negeri yang dikuasai oleh kaum Bani Israel. Ya, Syam kemudian sampai ini Maghrib Turki itu. Ya, Mesir. Ini negeri-negeri yang memang dikuasai oleh Bani Israel gitu. Ya karena Nabi Musa dulu dari sana gitu kan, Palestina ke Mesir, kan dekat itu, ya dekat sekali itu. Ya. Jadi begitu Fir'aun mati, apalagi Mesir mulai dari barat timur, ya mulai dari timur sampai belahan barat Mesir semua diwariskan Allah kepada kaum Bani Israel. Ya kalau kita bicara konteks Mesir, berarti Mesir itu akhirnya dikuasakan kepada kaum Bani Israel. Ya setelah kekuasaan Fir'aun berakhir. Jadi makanya, jadi orang kalau berkuasa itu jangan merasa sok berkuasa. Ya, karena pada saatnya nanti ada masa akhirnya. Ya, orang berkuasa itu ada masa akhirnya. Ya, kalau mereka berkuasa kemudian menjadikan rakyatnya, kaumnya menjadi orang yang beriman, beramal sholih, menegakkan sholat, menunaikan zakat, makmurlah negeri itu. Ya makmurlah negeri itu. Tapi kalau kaumnya dibiarkan mungkar kepada Allah, ya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka contohnya sudah ada, yaitu kaum Saba, negeri Saba. Ya satu negeri yang subur, makmur, kaya, gemari paloh jinawi, ya, negeri yang subur, makmur, kaya raya, yang Allah menyebut dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelumnya negeri Sabah adalah negeri yang subur, baldatun thayyib, negeri yang subur, negeri yang subur dan negeri yang penuh dengan ampunan Allah, berarti penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, dibalik oleh Allah menjadi negeri yang hancur lebur gara-gara ya kaum negeri itu, penduduk negeri itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati untuk kita semua. Ya suatu saat kalian ditakdirkan Allah jadi penguasa, maka diingat-ingat itu. Ada negeri Sabah yang dulunya subur, makmur, ya kemudian dibinasakan oleh Allah gara-gara penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka benar sekali firman Allah di Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Ya, andaikan satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan bukakan berkah-berkah, ya baik dari langit maupun dari bumi gitu. Tapi kalau mendustakan, ya Allah akan binasakan mereka karena perbuatannya itu. Nah, jadi negeri-negeri bagian timur bumi dan barat, ya yang Allah berikan berkah, alladzi barakna fiha gitu ya, yang kami berikan berkah padanya, semua diwariskan kepada kaum yang semula tertindas. Sama kayak negeri Indonesia ini dulu gitu, yang makmur, subur, makmur, ya diambil, dijajah oleh para penjajah dari Eropa, Belanda, mana saja, ya. Tapi ya karena rakyatnya merasa tidak haknya dirampas, kita berjuang. Orang tua kita semua dulu berjuang, kakek nenek kita dulu itu ya, berjuang dengan tidak kenal siang malam, tidak kenal lelah, ya untuk mempertahankan hak milik negeri kita ini begitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan berkah kepada kita. Makanya dengan berkat rahmat Allah yang maha luhur, kan itu kan? Itu. Jadi ini karena rahmat Allah, mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bumi, air, udara ini kembali diwariskan kepada
kepada kita gitu. Tapi kemudian oleh kita ya dilepas karena kebodohannya gitu. Itu akhirnya orang lain merebut dengan dengan tenang, dengan silent mereka rebut negeri ini lagi gitu. Ya, kalau kita coba lihat ini, tidak lama lagi bisa-bisa penduduk kita akan jadi miskin karena tidak punya apa-apa lagi begitu. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik ya sebagai janji ala Bani Israel, kepada kaum Bani Israel bima sabaru, ya sebab karena mereka sabar, sebabkan karena kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun oleh mereka, dihancurkan. Hanya tinggal beberapa yang disisahkan gitu. Ya, tinggal berapa yang disisahkan. Tapi tidak semuanya ada. Ada yang ditinggalkan untuk biar dikenang gitu ya, ini. Ya, piramid ya. Piramid yang begitu besar banget piramid. Kalau kamu naik piramid paling kata neker gitu, gede gitu. Saking tinggi dan besarnya begitu. Ya. Ditinggalkan oleh Allah. Apa yang pernah mereka bikin ditinggalkan oleh Allah. Ya, untuk kaum Bani Israel, dan sampai sekarang akhirnya menjadi ayat gitu. Makanya likulli naba'in mustaqarrun gitu. Al-Quran menyebut bahwa setiap cerita dalam Al-Quran itu ada tempat-tempat peninggalannya, ada sisa-sisanya begitu. Ya, bisa dilihat langsung. Oh begitu. Ya. Nah, jadi menarik ya belajar ini gitu. Fama bakat mongko ora nangis alaihim ing atase akeh Fir'aun lan bolo-bolone. Apa sing ora nangis as-sama'u langit wal ardu lan bumi. Jadi langit dan bumi pun tidak menangis gitu. Terus bumi dan langit pun tidak menangis karena perbuatan kaum Bani Israel ini, Fir'aun dan bala tentaranya ini gitu. Terus dintekno terus, dan bumi gak getun gitu. Ya, bumi gak getun blas gitu. Wa makan lan barang kang ana sapa akeh wa makan ora ana sapa akeh iku mundorina dan tangguhake sapa akeh. Wa makan lan ora ana sapa akeh iku mundorina dan tangguhake sapa akeh, dan mereka tidak ditangguhkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka harus tenggelam, maka ditenggelamkanlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ada satu riwayat Ahmad bin Isra al-Basri hadatsana Maqi bin Ibrahim hadatsana Musa ibn Ubaidah hadatsani Yazid ar-Raqashi hadatsani Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin illa walahu fis sama'i babani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada seorang hamba pun melainkan mempunyai dua buah pintu di langit gitu. Jadi setiap hamba ini punya dua buah pintu di langit. Ya. Babun, berarti satu pintu yakhruju minhu rizquhu. Ya, keluar dari pintu itu rizkinya. Jadi ada dua pintu di langit, masing-masing punya dua pintu di langit sana gitu. Jadi pintu yang satu, dari pintu yang satu akan keluar rezeki. Wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu, dan satu pintu lagi untuk masuk amal dan ucapannya. Jadi apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan masuk lewat sini. Ya, rezekinya ada pintu satu lagi turun dari sini gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dalam riwayat ini menjelaskan begitu. Jadi ada dua pintu yang memang disiapkan, yang satu untuk keluarnya rezeki untuk kita, yang satu untuk masuknya amal dan ucapan-ucapan kita gitu.
fa idza mata faqadahu wa bakaya alaihi. Dijelaskan di sini ya, apabila hamba yang bersangkutan itu mati atau meninggal dunia, maka kedua pintu itu merasa kehilangan. Jadi kedua pintu itu merasa kehilangan sampai dia menangis itu. Wa bakaya alaihi. Jadi keduanya menangis atas orang itu. Kenapa? Karena pintu yang satu sudah tidak fungsi lagi. Ya, karena yang satu ini pintu yang biasa digunakan untuk mengeluarkan rezeki dari langit itu. Yang satu digunakan untuk masuknya ucapan maupun perbuatan mereka waktu di dunia. Ketika orang ini mati, tutup ini gitu, menangislah dia gitu, karena mungkin orang baik itu ya. Wa ta'ala hadil ayat, kemudian beliau membaca ayat ini, fama bakat alaihi musama wal ard itu. Ya, kemudian dibacalah ayat ini ya. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Kenapa? Karena yang mati adalah siapa? Wong kafir, Fir'aun. Ya, jadi kematian Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tidak menjadikan langit bumi itu menangis. Tapi kalau kematian kalian orang-orang yang baik, maka langit menangis. Ya, langit menangis. Kenapa? Pintu rizki sudah tertutup lagi, tidak turun, tidak digunakan lagi untuk menurunkan rizki kita. Pintu untuk amal ucapan kita naik, ya, untuk dicatat di sisinya sana sudah tidak fungsi lagi juga, tutup gitu. Maka langit menangis dengan kematian orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih. Tapi nek wong kafir yang mati gak getun dhewe. Jadi langit bumi ini tidak nangis sama sekali, tidak getun sama sekali. Ya, malah ngerepoti gitu kan, ya. Ngerepoti gitu. Itu Al-Hafidz Abi Al-Mausuli ya mengatakan dalam kitab Musnadnya. Kemudian Ibnu Jarir ya, Ibnu Jarir mengatakan dalam satu riwayat yang panjang juga, Surat Ibnu Ubaidillah Al-Hadrami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Memang Islam itu asing dan akan kelak akan kembali asing seperti semula gitu. Ala la ghurbata ala mu'min ma mata mu'minun fi ghurbat ghabat anufiyah bawaki illa bakat adis sama wal ard. Dijelaskan ya, ingatlah tiada keterasingan bagi seorang mukmin, atau orang mukmin tidak akan berasing. Tidak sekali-kali seorang mukmin meninggal dunia di pengasingan yang padanya tiada seorang pun yang menangisi kepergiannya. Karena kamu meninggal di tempat orang lain, tidak ada orang yang kenal sama kalian, maka tidak ada yang menangisi kematian kalian gitu. Terus kalau sing nangisi belas, tidak ada yang merasa kehilangan gitu. Beda kalau kita di kampung halaman kita, di rumah kita, mungkin kematian kita akan ditangisi oleh karena kebaikan kita ya, karena kita mereka merasa kehilangan kita, mereka menangis kayak begitu. Yang tidak boleh kan niyaha, menangis yang berlebihan ya kan ya. Tapi kalau sekedar menangis tidak ada apa-apa. Yang tidak boleh menangis sampai jingkrak-jingkrak, mencolot itu tidak boleh. Ya, sampai tabok-tabok begitu itu tidak boleh, itu namanya niyaha. Ya. Jadi kalau seorang mukmin meninggal dunia di pengasingan yang padanya tidak ada seorang pun yang menangisi kepergiannya. Kata Rasulullah, melainkan langit dan bumi menangisi kepergiannya. Jadi saya nangis langit dan bumi itu. Jadi langit bumi ini menangis kalau ada orang-orang solih itu meninggal dunia gitu. Nangis delok wong apik-apik mati gitu. Getun ya, orang wong apik mati getun gitu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bakat alaihi musama wal ard ya. Kemudian beliau membaca itu ayat, maka tidaklah menangis terhadap Fir'aun dan orang-orang kafir yang mati itu apa sama awal langit maupun bumi ya.
Qala innahuma la yabghiyani 'alal kafir. Lalu Nabi bersabda bahwa sesungguhnya langit dan bumi la yabghiyani, keduanya tidak menangis 'alal kafiri, atas orang kafir. Berarti orang kafir sing mati langit bumi ku wis gak belas pokoke. Gak getun belas. Tapi nek wong iman sing mati, maka langit bumi itu bersedih, menangis. Ya, maka jadilah kita ya, hamba yang apabila kita tiada, langit dan bumi menangis. Gitu ya. Itu adalah pertanda dia adalah orang-orang yang solih. Ya, dia adalah orang yang solih karena kepergiannya diiringi dengan tangisan langit dan bumi. Gitu. Tapi kalau orang kafir, ya sedikit pun tiada kecewa, tiada getun, tiada tangis ya darinya, dari keduanya ketika orang-orang kafir yang mati. Kira-kira kalau dibahasakan syukur gue, modar gue gitu ya. Nah, modar gue, wes modar gue. Di modar. Nah, orang kafir mati modar gue gitu ya, wes. Nanti di bumi dihimpit gitu ya. Dihimpit, disiksa di sana. Naudzubillahi min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan manfaat ya, dan semoga ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita semua. Ya, semoga orang tua kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Ya, Allah turunkan rezeki yang lapang dari langit dan Allah keluarkan rezeki yang banyak dari bumi, dan semoga yang sakit ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya. Dan semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan surga, berkumpul dengan para nabi dan rasul Allah serta hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.